Shalom. Puji Tuhan. Semuanya sehat ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kalau kita suka baca Alkitab, bagian lama, bagian baru baca, itu ternyata ada satu kata yang muncul di perjanjian baru, yang muncul di perjanjian lama. Apa itu? Yang ada yang tahu? Ada kata yang muncul di perjanjian baru, tapi baca dari Kejadian sampai Maleakhi tidak ketemu kata itu. Itu nama. Kalau nama memang masih ada perbedaan. Kata ini, coba kata yang umum. Nama memang belum muncul, nama Yesus. Tentunya Yesus juga muncul namanya, tapi dalam bentuk yang lain, Yosua, Yesua, itu semuanya sama. Tetapi ini kata saja, kata yang normal saja, yang saat ini juga kita kenal, tapi tidak muncul di perjanjian lama. Tahu ya, lain kali bacanya lebih banyak lagi ya. Pak Aldo ketawa, padahal Pak Aldo ini sudah cukup baca, tapi belum ngeh ya Pak ya. Ada sebuah kata yang tidak ada kita cari di perjanjian lama, yaitu neraka. Tidak ada, sudah cari kok di perjanjian lama, baca dari Kejadian sampai Maleakhi. Tidak ada kata neraka. Ya, kenapa kok tidak ada kata neraka itu? Karena Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita baca, kalau kita tahu hari ini, kita nanti bacanya itu akan berbeda. Baca perjanjian lama. Saudara pernah tidak dengar ada pendeta atau siapa, saya tidak sebutkan nama, menganalisa Ayub, kayak Ayub itu gini, Abraham itu salahnya gini. Saya terus nggak berani saya, karena saya merasa saya tidak pantas dengan tokoh-tokoh di Alkitab perjanjian lama. Tidak ada apa-apanya kita. Sudah tahu kenapa sih Indonesia ini kok kadang tempatnya, walaupun tempat yang paling bersih kayak Surabaya ini kok kota bersih nih, tapi masih kotor di mana-mana kan. Kalau Bapak Ibu pernah ke Singapura, bersih Bapak Ibu. Karena apa? Karena di Singapura itu ada sebuah aturan, kalau engkau meludah kena denda berapa dolar, kalau engkau buang sampah kena berapa dolar, apalagi yang paling berat kalau engkau buang permen karet itu lebih berat lagi. Ditempelkan di mana gitu, karena itu gak ada orang makan permen karet di sana, hampir bisa dibilang gak ada. Karena buangnya ini susah, begitu dia nempel dendanya sangat besar. Kenapa Singapura bersih? Karena denda itu benar-benar jalan, tidak ada ampun. Siapapun yang melanggar kena denda. Gak kayak di sini, dulu kan ada peraturan kalau merokok di tempat umum kena denda, kan gak jalan toh? Gak jalan kan, di sini biar minta maaf gitu aja dari depan. Apa hubungannya dengan neraka tadi? Singapura menjadi sangat bersih karena ada ancaman hukuman denda. Nah di perjanjian lama tidak ada ancaman neraka. Nah coba sudah pikir kaki, Anda tidak diancam neraka, takut enggak? Masih ke gereja enggak? Tidak ada ancaman neraka. Yang punya anak, sak hebat-hebatnya anakmu, sak pinter-pinter anakmu, pernah enggak tanpa diancam? Nanti tidak belajar, nggak ajak pergi, itu ancaman. Nggak boleh main game, itu ancaman. Ada enggak anak yang tanpa diancam nurut? Saya belum ketemu itu, termasuk saya sendiri itu pernah diancam orang tua saya. Karena itu di perjanjian lama, kalau Anda ketemu seperti seorang Abraham yang takut akan Tuhan tanpa diancam, luar biasa. Bahkan seorang Saul pun yang rada mokong, wajar loh, gak ancaman neraka loh. Apalagi yang namanya siapa yang jaga ke surga? Henokh. Tidak diancam di surga, tapi dia bergaul dengan Tuhan. Luar biasa loh. Anda ini diancam neraka pun masih belum baca Alkitab loh.
Bayangin. Apalagi namanya Henok ini tanpa diancam, dia bergaul dengan Tuhan. Artinya apa? Kalau dibuka hatinya, dibelah sama Tuhan, tulus mengasihi Tuhan. Tanpa diancam, tapi bergaul dengan Tuhan. Ini kan Bapak Ibu kan nggak tahu kan kadang-kadang mungkin ya, bahwa kadang baca perjanjian lama gini kadang-kadang ini salah mengenai dosa mengenai ini. Beda loh kondisinya dengan sekarang. Kita diajak neraka aja masih ngomong kok. Apalagi zaman dulu. Tidak ada ancaman neraka. Kalau kita baca Kejadian 37-35 kita baca, kalau tidak ada neraka lalu apa Pak setelah orang mati? Ini kita lihat. Kejadian 37-35. Saya bacakan. Kejadian 37 ayat 35, sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia. Siapa dia ini? Ini Yakub. Tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Ini kejadian ini ketika Yakub menangisi Yusuf karena dianggap sudah mati diterkam binatang buas. Karena bajunya dikasih darah sama saudaranya, dia maukan ke Yakub ini, Yusuf sudah mati. Tapi ada saudaranya yang baik hati Masian namanya Yehuda menyelamatkan Yusuf. Dan dia tidak sia-sia ketika dia menolong Yusuf karena dari Yehuda lah keturunan Yesus. Dan dikatakan tongkat kerajaan itu tetap di tangannya Yehuda. Hanya karena dia berbelas kasihan kepada Yusuf. Tapi kita nggak bahas itu hari ini. Yakub menyebut setelah mati masuk ke dalam dunia orang mati. Kalau kita baca dengan bahasa Ibrani-nya ditulis Sheol. Kalau di orang-orang Eropa itu ada yang menyebut apa ya? Nirwana lah, apa nyebut apa kalau orang Viking itu Valhalla lah itu ya. Ada orang ngomong macam-macam lah mengenai dunia orang mati itu. Jadi mereka tahunya dalam perjanjian lama itu orang tahunya bahwa setelah mati orang itu menuju sebuah dunia yang tidak tahu dunia bagaimana. Mereka hanya menyebutnya dunia orang mati. Bagaimana bentuknya dunia orang mati mereka tidak ada yang tahu. Tuhan memang belum bukakan rahasia itu di dalam perjanjian lama. Karena itu kalau kita pernah baca yang namanya Yabes, pernah berdoa ya Yabes ya. Yabes doanya sederhana. Tuhan, berkati aku berlimpah-limpah. Sertai aku, lindungi aku, jauhkan dari malapetaka, supaya aku tidak mengalami malapetaka itu. Sederhana. Zaman dulu minta Tuhan tidak sing aneh-aneh. Tuhan masuk ke surga ya. Apalagi seperti Yakobus sama Yohanes ngomong, Tuhan, aku dudukkan di sebelah kananmu ya, di tahta kerajaan surga. Nggak sampai ngomong gitu. Maka tidak punya bayangan bahwa manusia setelah mati nanti ada suatu pilihan lagi. Mereka tidak ada bayangan. Karena itu ketika setelah kasusnya Menara Babel, orang dipecah-pecah kemana-mana, mereka liar pengertiannya. Yang orang India percayaannya akhirnya apa ya? Kalau orang Cina percayaannya wah nanti mati hidup lagi jadi anjing, jadi kucing, jadi apa ya itu terus gitu ya, hidupnya muter terus gitu ya. Akhirnya mereka liar sesuai dengan kepercayaan masing-masing di daerahnya masing-masing. Karena memang Tuhan di awal tidak membukakan rahasia neraka dan surga. Dan kalau sudah baca di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada kata surga, itu berbeda dengan surga di Perjanjian Baru. Surga di Perjanjian Lama itu terjemahan dari kata samayim, artinya apa? Langit. Mereka anggap langit itu tempatnya Tuhan, bumi tempatnya manusia. Jadi nggak ada bayangan surga dan tahta apa, dia nggak ada bayangan, taunya pokoknya samayim, surga itu tempatnya Tuhan. Jadi berbeda. Kata surga di dalam Perjanjian Lama sama kata surga di Perjanjian Baru sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. Karena itu, kalau Bapak Ibu belajar mengenai kitab Pengkhotbah, saya tahu kan,
namanya Salomo itu hebatnya luar biasa. Itu pun loh dia nggak tahu rahasia mengenai surga dan neraka. Karena itu ujung-ujungnya dia ngomong sia-sia. Kita baca ya dari 14 ayat 10. 14 ayat 10. Saya bacakan ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Ini pengertiannya pengkhotbah. Pengkhotbah ini Salomo juga yang tulis. Jadi selain kitab Amsal, dia juga tulis kitab pengkhotbah. Dia ngomong, selama ada sesuatu yang kamu kerjakan, kerjakan sebaik mungkin dengan sekuat tenaga. Karena nanti di dunia orang mati, pekerjaanmu, pertimbanganmu, pengetahuanmu, hikmatmu tidak ada artinya. Jadi pengertiannya Salomo ini, ya hidup ini ya di dunia ini, di dunia orang mati nggak tahu. Yang penting sekarang hidup di dunia ya lakukan yang di dunia ini sebaik mungkin. Ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Perhatikan ya. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ini loh awalnya ada orang berkata soal nasib. Siapa nasibmu? Karena sebetulnya ini muncul dari pemikirannya Salomo yang luar biasa, tapi ternyata mentok sampai situ toh. Dia mentok sampai dunia orang mati, dia bingung. Dunia orang mati lalu bagaimana? Gak ada gunanya sudah. Selama kita hidup ya kerjakan sebaik mungkin. Dan dia melihat setelah dia ngomong yang tadi ayat 10 bahwa kerjakan sebaik mungkin, tapi dia mikir lagi di ayat 11. Walaupun kamu cepat loh, belum tentu kamu yang menang. Walaupun kamu kuat loh, belum tentu kamu yang menang juga dalam perjuangan. Walaupun kamu berhikmat loh, belum tentu kamu bisa makan roti. Betul enggak? Banyak saat ini orang-orang lulusan S2 tidak kerja. Yang cerdas pun belum tentu kaya. Betul enggak? Ada lulusan SD kaya raya, yang S3 kiri banyak. Betul omongan Salomo ini betul semua. Akhirnya dia buntu. Lalu apa hidup ini? Karena dia terlalu pintar, tapi kepintarannya kemudian mentok sampai ke dunia orang mati, stop, dia tidak tahu apa-apa. Ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Jadi Salomo boleh dikatakan hebatnya luar biasa, tapi setelah sampai di batas dunia orang mati, stop pengetahuannya. Kalau seandainya bukan orang pinter, gak jadi masalah ini. Ya, soalnya orang-orang biasa-biasa aja gak jadi masalah. Jadi pokoknya udah pajak, mangan teror, mangan seko ya gitu ya. Tapi kalau Salomo udah bisa, otaknya begitu cerdas, dia mikir lalu bagaimana? Lalu selanjutnya apa? Karena punya anak takut terus, berarti pinter. Terus kok gini? Kok pantas kok gini ya? Itu sebetulnya pinter, ternyata pinter. Itu seperti Salomo, terus dia berpikir, bertanya, kenapa begini? Tetapi ketika dia stop sampai di dunia orang mati, frustasi. Bahkan kita lihat di ayat 2, pasal 12, pengkhotbah ini. Kita baca agak banyak ini di pasal 12. Kita mau lihat bagaimana Salomo yang pintarnya seperti itu, ujung-ujungnya stop di dunia orang mati. Frustasi nanti. Pengkhotbah 12 ayat 1. Karena itu kalau anak saya, kalau ngomong sama saya ya kepin pintar, saya ngomong, kamu tahu enggak orang pintar cepat mati. Ngomongin dia ada orang yang pintarnya luar biasa, IQ-nya luar biasa, sekolah di Jerman pun sampai ini 10 itu 100 ya mati. Tapi cepat mati. Ketemu ayam tidak ngomong ayam.
Iya, karena saking kita stres. Jadi kalau kita tuh lebih enak. Maka pada pasal 1, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Anak muda ya, perhatikan, ingat-ingat ya. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saat kaya-kayanya Salomo, setelah dia tua, kan jadi kayak seorang pelapor sih. Nah itu dia ngomong makanya, orang muda, perhatikan ya, mumpung kamu masih muda, nanti kamu ada masanya kamu sudah ada kesenangan. Makan tangan sing enak ya semua tok iki ngono rasane. Nah, 2. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiring berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Nah, itu matanya suwe-suwe kabur. 4. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Dan suara menjadi seperti kicauan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk. Lama-lama kan dia tambah tua tambah budak sedikit ya. 5. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyayat dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Kalau Anda belum umur, ya tanya orang sudah umur itu kadang-kadang nggak boleh makan ya Pak Media. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berlian di jalan. Salomo hanya tahu rumah yang kekal itu dunia orang mati. Dia nggak tahu apakah surga, apakah neraka yang seperti dalam perjanjian baru, dia nggak paham. 6. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Ceritanya ini seperti puisi, dia ngomong, mumpung hidupmu masih enak, masih muda, lakukan dengan baik. Nanti ada masa di mana kamu tua, ada masa di mana kamu mati, engkau nggak bisa apa-apa. Dan jadi dikatakan apa, hikmat tidak berguna lagi di dunia orang mati. Ayat 7, dan debu kembali dari tanah seperti semula. Jadi pemahamannya orang seperti batu itu, orang mati ya dari debu ya kembali ke tanah. Sudah, itu aja selesai. Dan roh kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Ayat 8 ya kesimpulannya, kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi apa itu kalau baca kenapa sih kok saya pengkhotbah sia-sia? Sedikit kita belajar hari ini. Karena dia pintar. Kalau dia tidak pintar, dia tidak akan kesimpulan seperti ini. Karena kepintarannya terus semua yang di bumi dia paham. Begitu dia paham, dia akhirnya kepingin ke dunia berikutnya, mentok ternyata. Sampai di dunia orang mati, dunia yang kekal itu dia tidak tahu. What next, apa berikutnya yang terjadi. Makanya dia ngomong sia-sia semua. Karena apa? Dia sudah puncaknya orang pintar, dia puncaknya orang kaya, dia puncaknya orang yang berbahagia secara dunia. Saya kadang-kadang mau berdiskusi sama anak saya, ngomong, kamu nyari apa? Kaya, kepingin kaya seberapa? Kalau kamu sudah kaya, kamu kepingin apa? McDonald, kamu sudah kaya, dalam McDonald sudah muta. Kamu tidak kepingin lagi McDonald. Apapun yang kamu sekali inginkan, kamu kayanya sudah seperti Elon Musk, kamu tidak kepingin lagi. Karena nanti di atas ini ada nih, jadi saya kan pernah cerita saya pernah makan sup 1 juta kan. Nanti kalau saya cerita ada orang kaya diguyu mau 1 juta, aku tahu makan 1 miliar. Nanti ketika orang sudah di puncak seperti Salomo, dia sudah tidak bisa merasakan lagi gairah kepinatan, semua sudah punya. Kepinatan nomor 1, dia sudah nomor 1. Sudah tidak ada lagi yang menantang dalam hidupnya. Karena itu artinya kesimpulannya sia-sia. Baru kemudian orang berhikmat berikutnya yang tahu mengenai alam berikutnya. Siapa orangnya? Daniel. Daniel itu orang yang dikatakan hikmatnya pandai dengan sambung. Kita buka Daniel pasal 12 ayat 1. Baru Daniel lah dibukakan rahasia mengenai akhir zaman. Salomo pun tidak paham, sehingga ujungnya sia-sia. Tapi kalau tahu bahwa setelah kita mati itu ada sesuatu yang kekal,
yang jelas, baru ada semangat lagi. Kita baca Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsa maka terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Nah, Daniel sudah mulai dibuka rahasia, ada sebuah kitab yang memuat nama-nama yang tertulis namanya di situ berbahagia. Ini yang membuat Daniel tidak sia-sia. Ada sebuah kitab, kalau namaku tertulis di situ, aku tidak sia-sia. Ini yang tidak dipahami oleh Salomo. Saya sendiri kalau menempatkan diri saya di posisi Salomo misalnya, semua serba enak, uang tidak mikir, bahkan bujune saya tak bujune saya tidak mikir kan, melihat pedok kayu lewat kan tidak tertarik kan, sudah 1000, apapun sudah tidak tertarik, pasti ya sama pikiran saya pasti juga seperti Salomo, sia-sia, karena aku sudah mentok. Tapi kalau dia tahu apa yang diketahui Daniel ini, dia pasti semangat lagi. Orang zaman dulu tahunya sederhana seperti Yabes tadi, itu. Bahkan sudah tahu ya, sedikit nyimpang sedikit. Samuel itu pernah dipanggil oleh Samuel itu sudah mati tuh. Terus Saul ini diserang oleh orang Filistin. Waktu ada Daud dia nggak takut, Filistin takut sama Daud. Tetapi Daud kan sudah diusir sama dia, dikejar-kejar. Tapi dia sendiri yang dalam Filistin dia nggak lawan. Cari nabi tidak jawab semua. Jadi dia panggil pemanggil roh, panggil Samuel. Kan dia yang mengurapi aku. Panggil. Tahu Samuel dipanggil, marah-marah. Kenapa kau panggil aku? Karena apa? Karena Samuel sudah enak di Firdaus. Dipanggil, ngamuk toh, dipanggil bumi lagi. Sudah di Firdaus. Anda pun kalau sudah di Firdaus dipanggil masih ngamuk. Diselamati, betak kok kamu kan mau datang sudah. Di Firdaus sudah. Sama seperti Samuel tidak mau. Orang itu nggak tahu bahwa ada tempat penantian yang indah seperti Firdaus, mereka nggak tahu waktu itu. Daniel dibukakan rahasia ini, nanti ada sebuah kitab. Kalau namamu di sana, tertulis di sana, maka kau berbahagia. Ayat kedua, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah ini Daniel baru tahu, baru belum tahu namanya neraka ya, tapi dia sudah tahu ada tempat yang mulia, satunya tempat yang penuh kehinaan dan kengerian kekal. Ini baru Daniel yang tahu bahwa ada kengerian kekal. Ini Daniel. Bahwa ada tempat yang mulia kekal itu ya Daniel, mendapat hidup yang kekal ini. Ini juga orang yang hikmatnya luar biasa seperti Salomo. Hanya saja yang satunya kumpul dengan uang, yang satunya enggak. Saya nggak usah lanjutkan ini ya, karena itu ada yang ngomong orang kaya sulit masuk kerajaan surga. Sulit ya, saya nggak bisa sulit. Daniel lebih selamat. Tapi dia tahu kemudian dibuka rahasia ini bahwa nanti suatu masa ada sebuah kitab yang menentukan orang itu akan masuk ke hidup yang kekal ataukah sengsara yang kekal. Ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntut banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan mendidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi pada saat Daniel dikasih tahu, terus ditutup lagi rahasianya. Baru di perjanjian baru ini dibuka lagi oleh Tuhan Yesus sendiri yang membuka. Dan sampai sekarang ini kitab Wahyu juga semakin lama semakin dibukakan rahasia. Ini dimeteraikan.
Dan dia dikasih tahu tapi tidak boleh cerita lebih lanjut lagi di mereka. Tapi kalau kita baca sudah lanjut lagi, dan dia sudah dijamin nanti engkau akan aku biarkan istirahat sampai masa itu kamu ambil upahmu. Jadi Daniel sudah dijamin masuk ke dalam. Jadi Bapak Ibu sudah kasih itu, ada perbedaan yang sangat besar antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan saudara, saya kasih tahu, saudara tahu sesuatu yang Salomo tidak tahu. Dan kalau saudara, seperti saya katakan tadi di awal, kalau saudara tidak tahu neraka, apakah masih datang ke gereja? Jadi kita tahu kemudian kan, seperti Yakub, seperti Daud, seperti Abraham, apalagi Henok, itu orang-orang luar biasa yang tanpa diancam, tapi takut sama Tuhan. Yang tanpa diancam dengan neraka, tapi mencintai Tuhan luar biasa. Kalau kita kan, ya karena takut neraka, ingin ya atau surga, kepingin ya, kepingin, tapi nggak seperti kalau diancam kan. Ayo anakmu kasih orang ini sepeda, nggak seperti kalau mau tak pukul lain, nggak boleh main game lain, itu lebih ngeri daripada dikasih sepeda. Hadiah dengan ancaman itu lebih ngeri ancaman. Ya kan orang tua ya, kalau sudah dikasih hadiah nggak mempan, diancam ya, itu balik-balik kan, karena lebih dahsyat ancaman. Dan kita saat ini sudah ada ancamannya kan, neraka, kita sudah tahu ada neraka, ada sengsara kekal, ada kehinaan kekal. Sehingga nggak ada ceritanya kita hidup sia-sia seperti yang dikatakan oleh Salomo. Nggak ada. Tapi Salomo sendiri kalau sudah baca di pasal yang terakhir, di dalam pengkhotbah terakhir itu, dia ngomong, menulis buku itu sia-sia, capek. Tapi dia ngomong, takut akan Tuhan. Buka aja ya, saya tidak yakin, kita buka aja pengkhotbah pasal yang terakhir. Pengkhotbah 12 ayat 12. Pengkhotbah 12, lagi pula anakku waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. 13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Tapi dari semua kesia-siaan yang Salomo sudah mengungkapkan, dia masih tahu bahwa apa pula tetap setiap manusia wajib untuk takut akan Tuhan. Karena Tuhan nanti akan bawa ke pengadilan semua yang kita lakukan, yang tersembunyi sekalipun, entah itu baik, entah itu jahat. Karena Salomo tahu hal ini. Dan itu tidak saja akan terjadi di alam yang nanti, di alam sekarang pun Tuhan kadang sudah lakukan penghakiman itu. Tetapi kita sekarang tahu, kenapa sih kok Salomo ngomong semua sia-sia? Karena pengetahuannya dia cuma mentok sampai ke dalam dunia orang mati. Sudah, dunia orang mati itu apa? Hitam, gelap, tidak bisa dia terawang. Tetapi kita saat ini punya rahasia. Bahkan kalau sudah belajar wahyu, nanti sudah akan dibukakan rahasia-rahasia lagi mengenai akhir zaman. Apa yang dikatakan kepada Daniel tadi, yang kita baca bahwa nanti akan debu-debu itu akan bangkit ya. Jadi dikatakan orang-orang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, itu kejadian rajul nanti. Ketika Tuhan Yesus di awan-awan, belum datang di bumi ya, masih di awan-awan, itu nanti orang-orang mati akan bangkit semua. Dikatakan di ayat yang lain, akan sama-sama dengan orang hidup waktu itu,
yang tertulis namanya di dalam kehidupan akan naik semua nanti pilihan-pilihan Tuhan. Nanti hanya tinggal, ya kalau saya tidak salah nanti ya tinggal 144.000 orang-orang pilihan untuk menghadapi akhir zaman. Orang-orang yang akan mengalami badai siksaan terakhir 144.000 orang. Orang-orang benar misalnya. Yang lainnya naik di awan-awan yang berbeda. Tapi sekarang ini kita tahu bahwa ada akhir zaman, ada masa, setelah itu ada hidup kekal dan ada kehinaan. Untungnya kita punya pengharapan di Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini sebuah pengharapan buat kita, orang-orang yang nanti ikut terangkat, yang mau datang kembali, tak apa-apa kamu semua. Nanti yang terangkat itu jangan santai-santai loh, ya orang enak gak perang. Oh nanti ada perang yang terakhir. Kalau sudah baca nanti Yesus datang sebagai penunggang kuda yang putih, yang di lidahnya terjulur pedang. Itu nanti orang-orang yang terangkat itu bareng-bareng dia perang dengan mengenakan baju lenan semuanya. Berbaca Wahyu, belajar. Itu yang dimeteraikan sudah dibukakan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Apa yang dimeteraikan Daniel dibuka di situ. Itu pun ada masih harus dimeteraikan lagi di kitab Wahyu itu. Tetapi kita punya pengharapan di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini, entah yang kepingin A dapat apa nggak dapat, itu nggak terlalu penting kalau kita sudah tahu di rumah Bapa ada tempat tinggal. Karena itu bagi Paulus, bagi Rasul Paulus ngomong, bagiku hidup adalah Kristus, ketika mati adalah sebuah keuntungan. Karena dia tahu begitu aku mati, aku akan tinggal di rumah Bapa. Jadi tidak ada keputusasaan seperti yang dikatakan oleh Salomo. Salomo bagaimana? Ya itu nanti kemurahan Tuhan berlaku atas dia, saya tidak tahu juga. Karena kita tidak tahu pada saat dia mati bagaimana, pada saat Yesus mati di kayu salib ketemu dengan Salomo bagaimana, kita tidak pernah tahu kan kejadiannya. Karena ketika Yesus mati 3 hari itu, dia masuk ke alam maut, ke dunia orang matinya, orang perjanjian lama ini. Dia mengabarkan Injil di sana. Kita kan tidak tahu Salomo apakah masuk yang 5 Injil atau tidak. Itu kemurahan Tuhan saja atas semua orang waktu itu. Tetapi kita yang saat ini sudah menerima Injil, berbahagialah. Karena Anda tahu sesuatu yang Salomo tidak tahu. Bahwa Anda punya pengharapan, walaupun seandainya engkau di dunia ini tidak mendapatkan apa yang kau inginkan, engkau akan mendapatkan yang lebih baik di surga. Jadi semangat ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan ya. Apapun yang terjadi, saudara harus mencintai Yesus. Walaupun sebetulnya kadarnya sudah nggak seperti Abraham, seperti Henok. Karena apa? Kita sudah diancam, kalau saya takut baru ke gereja. Bahkan diancam pun kadang masih malas ke gereja kan? Malas puji Tuhan kan, malas baca firman Tuhan kan, padahal sudah diancam. Tetapi paling tidak hari ini kita mengingat kembali, kita merenungkan kembali, apapun yang terjadi dalam hidup, nggak sia-sia. Karena apapun yang kau kerjakan untuk Tuhan, semuanya itu tadi katakan Salomo tadi akan dibawa pada pengadilan. Apakah itu baik, apakah itu jahat. Jadi lakukan yang baik di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup, senang tidak senang rasanya, lakukan yang terbaik. Dan pengharapan kita, nama kita tertulis dalam buku kehidupan.
Ya, jangan susah, jangan gelisah. Karena Yesus ya ngomong gitu, jangan susah, jangan gelisah hati. Di rumah Bapakku banyak tempat. Biasanya saya khotbahkan ini juga ketika orang meninggal. Tapi saya sudah sampaikan saat ini supaya kita siap, siapapun dari kita mau meninggal, siap. Bahwa kita itu nanti akan meninggal dengan sukacita, karena kita tahu kemana tujuan kita. Bukan dunia orang mati yang dikatakan Yakub tadi. Kita masuk di Firdaus. Buat siapapun yang bertahan di dalam iman kepada Yesus. Jadi apapun yang terjadi, ada lagu kuno ya yang lama-lama tahu ya, kedudukan kehormatan boleh kau ambil, asal jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun yang terjadi bukan tetap tersenyum. Jadi jangan mencucu. Kalau temannya mencucu ingatkan tersenyum. Karena namamu tercatat dalam buku kehidupan. Itu aja. Ingatnya gampang. Aku gak beli beras. Oh aku gak lulus remedi dan sebagainya. Tersenyum. Karena namamu tercatat dalam buku kehidupan. Kesusahan boleh kita alami dalam dunia ini. Tapi satu hal, nama kita tertulis. Kita menantikan Tuhan bawa kita ke rumah yang baru. Yang dikatakan apa? Tidak ada susah, tidak ada kertakan ini. Di sana isinya sukacita. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita tunduk dalam doa dan kita mensyukuri rahmat Tuhan yang kita boleh alami ini. Terima kasih Bapak Tuhan, kami ini angkatan yang beruntung. Bahkan kami tahu sebuah rahasia yang Salomo pun tidak tahu, Abraham tidak tahu. Tapi seringkali kami ini berkeluh kesah Tuhan di hadapan, merasa kurang beruntung. Tetapi hari ini kami sadar kami ini angkatan yang beruntung, luar biasa. Rahasia dibukakan luar biasa. Seringkali kami kurang bersyukur Tuhan di hadapan-Mu. Mengalami kesusahan sedikit kami sudah berkeluh kesah. Kami sudah bersungut-sungut di hadapan-Mu. Tapi kami tahu sekarang ini Tuhan, kami ini sungguh bangsa yang beruntung di hadapan-Mu. Bahkan kami sudah menerima semua janji daripada-Mu Tuhan. Karena Tuhan, jadikan kami perkasa hari ini Tuhan. Kalau ada kesulitan mengganggu kami di depan kami, tentang kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan yang lain-lain pun Tuhan, kami boleh datang dengan tegak. Kami datang dengan nama Tuhan. Walaupun Goliat di depan, Goliat itu mungkin mengganggu dompetmu, mungkin mengganggu sekolahmu, mungkin mengganggu pekerjaanmu, mungkin mengganggu hubungan-hubungan dengan suami, istri, saudara, dan sebagainya. Engkau boleh datang dengan nama Tuhan. Dan engkau pegang janji Tuhan. Tuhan, kalau yang ajaib di sorga itu kau berikan, masakan yang di bumi ini enggak kau berikan kepada kami. Biarlah saat ini kita boleh berbagi. Kesulitan apapun jangan beri engkau susah, saudaraku. Percaya. Kalau Yabes didengar doanya, doamu juga akan didengar Tuhan. Hanya percaya saja. Jangan ragu-ragu di hadapan Tuhan. Mulai hari ini bersukacita, tersenyumlah, karena namamu tertulis dalam buku kehidupan. Apapun kesulitan hadapi dengan nama Tuhan, dan engkau akan keluar sebagai pemenang. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pengertian ini kau bekapkan kepada kami hari ini. Biar semua yang mendengar boleh bersukacita, karena kebahagiaan yang kami nantikan itu jauh lebih besar daripada kesusahan yang kami alami di bumi ini. Dan kami boleh bertahan sampai kesudahan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah menerima ini. Bukakan rahasia lebih dalam, supaya firman Tuhan ini boleh mereka terima dengan kuat. Dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi tentara untuk menghadapi akhir zaman ini Tuhan, dengan kuasa, dengan nama-Mu yang ajaib Tuhan. Dan kami boleh mengatakan bahwa aku ini anaknya Tuhan, anaknya Raja,
anak bapak yang punya rumah banyak di surga. Amin. Aku tidak takut apapun juga. Terima kasih Tuhan. Biarlah kau tambahkan iman kepada kami. Dan Roh Kudus nyatakan semuanya kepada kami. Biar kami lebih penuh bersukacita di dalam Engkau. Engkau sudah bicara, biar Roh-Mu bekerja terus kepada masing-masing kita. Di dalam nama Yesus kami akan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.